Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pejuang CPNS dimanapun berada. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai jawaban ataupun menjawab tes SKD nih. Nah, sebelum kita lanjut mengupas rahasia dalam menjawab tes SKD, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe agar saya semangat untuk membuat video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Nah, langsung aja nih, apa sih rahasia dalam menjawab tes SKD? Yang pertama itu adalah, berdasarkan pengalaman saya, semua soal itu berjumlah 100. Soal di sana terdiri dari soal TWK atau disebut dengan tes wawasan kebangsaan, yang kedua tes intelijensi umum ataupun TIU, yang terakhir adalah TKP, tes karakteristik pribadi. Bagi yang sudah pernah tes, pastinya sudah tahu atau sudah kenal nih, dan tidak asing lagi. Nah, yang pertama kali saya kerjakan ialah tes TKP ataupun tes karakteristik pribadi. Karena menurut saya soal bagian tersebut mempunyai banyak poin dan mempunyai peran menyumbang skor sangat tinggi dalam nilai tes SKD ini, teman-teman. Oleh karena itu, jawaban yang benar dikasih skor 5, yang salah hanya dikasih skor 1. Jadi di sini poinnya dalam setiap jawaban itu rentangnya antara 5 sampai 1. Jadi tidak ada istilah skor atau nilai kita itu yang kita dapat dalam TKP itu 0 ya, teman-teman. Nah, di sana menurut pengalaman saya, soal panjang dan alternatif jawabannya juga panjang nih. Nah, di sana kita cukup yang dituntut itu kita menjadi orang baik saja, seperti orang bijaksana, tanggung jawab, dan lain-lain. Pokoknya orang baik deh, seperti itu. Nah, penting nih, saya ingatin bagi teman-teman, jangan terlalu lama dalam membaca soal, langsung aja baca bagian akhir ataupun apa yang diminta soal, teman-teman. Baru deh baca apa yang diperlukan, agar waktu cukup untuk soal yang lain, karena waktu sangat terbatas. Penting sekali buat teman-teman, ingat, jika soal teman-teman temui tidak bisa dijawab atau ragu-ragu dalam menjawab, silahkan tinggalkan teman-teman terlebih dahulu, di mana nantinya ketika masih ada waktu yang tersisa, maka soal yang belum dikerjakan bisa dikerjakan kembali. Maka waktu itu harus dipergunakan dengan baik ya, teman-teman. Dulu saya punya aturan sendiri, dalam waktu yang tersisa 20 menit lagi, saya harus menyelesaikan satu putaran soal yang 100 tadi untuk dikerjakan. Dengan catatan, bagi soal yang tidak bisa saya kerjakan atau ragu-ragu, saya tinggalkan dan lanjut untuk soal berikutnya. Nah, waktu yang 18 menit saya gunakan untuk menjawab kembali soal-soal yang tidak dapat saya kerjakan tadi, walaupun saya belum juga dapat menjawabnya, langsung saya tebak jawabannya, teman-teman. Karena dalam tes SKD ini, teman-teman, tidak ada istilah kalau salah kita menjawab dalam tes ini, kita dapat nilai skor. Jadi, kalau salah tidak apa-apa, teman-teman. Siapa tahu, kita kan nggak tahu apa yang kita tebak itu salah atau benar, semoga aja benar, kita dapat memperoleh nilai tambahan ya, teman-teman. Nah, dan ada 2 menit lagi yang tersisa di sini, saya langsung akhiri dalam menjawab soal ataupun selesai ya, teman-teman. Nah, kenapa saya dalam 2 menit terakhir itu harus selesai dalam menjawab tes SKD ini? Karena menurut pengalaman saya, waktu itu sangat penting dan mungkin kita di pikiran kita itu nggak mungkin nilai kita sama dengan saingan, dan itulah yang saya alami nih, teman-teman. Nilai saya itu sama persis dengan saingan saya, tidak ada beda satupun mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Dan saya terkejut saat melihat pengumuman, teman-teman. Dan hanya waktu tadi yang bisa membantu saya karena saya selesai lebih awal dari saingan saya atau waktu dalam mengerjakan soal lebih cepat saya, maka saya peringkat 1 dalam SKD ini. Nah, sebelum masuk saya teringat sekali dalam kepala saya di ruang tunggu nih ceritanya. Di sana ada pengarahan dari panitia seperti biasa, dan saya ingat sekali, teman-teman, di sana ada peserta yang bertanya. Nah, pertanyaan itu adalah bagaimana cara menilai jika nilai yang diperoleh peserta dalam formasi yang sama dengan nilai yang sama. Dan panitia itu menjawab, jika skornya sama,
Maka yang pertama kita lihat TKP-nya. Jika sama juga TKP-nya, kita lihat waktu mengerjakan soal. Jika sama juga kita lihat IPK-nya. Nah, jadi penting ya teman-teman, waktu itu penting sekali teman-teman. Karena waktu itu yang diberikan hanya sedikit. Nah, lanjut kita yang kedua nih. Yang pertama kita kerjakan adalah TKP. Yang kedua itu yang saya kerjakan ialah soal TWK alias tes wawasan kebangsaan. Karena saya itu tidak suka sama angka nih teman-teman. Jadi yang kedua saya kerjakan ialah soal TWK. TWK ini. Nah, di sini lumayan tidak terlalu panjang soalnya teman-teman. Mungkin di sini aja banyak seperti kasus-kasus. Nah, nanti dikaitkan dengan kebangsaan, contohnya seperti pengalaman Pancasila. Nah, perlu bagi kawan-kawan sebelum belajar atau tes, kalian cari dulu deh apa kisi-kisi dalam tes CPNS ini agar belajar kalian itu terarah. Karena di dalam soal saya dulu, saya tidak menemukan undang-undang ataupun sejarah dari soal itu sendiri. Bukan soal itu ya, tapi sejarah Indonesia itu sendiri. Hanya seperti soal mengimplementasikan nilai Pancasila, pilar negara, nasionalisme, dan bela negara. Itu sih yang saya ingat. Sebelumnya saya belajar, saya matematikian untuk membaca ataupun memahami sejarah dari Indonesia itu sendiri maupun undang-undang itu saya hafal. Dan ternyata di tes itu tidak ada sama sekali yang keluar soal undang-undang itu maupun sejarah dari Indonesia itu sendiri. Maka kawan-kawan perlu ikut ataupun perlu membahas sedikit tentang kisi-kisi ujian CPNS di tahun itu teman-teman, agar tidak salah kaprah seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir nih, ialah yang saya kerjakan itu ialah TIU. Nah, di sana banyak-banyak angka teman-teman, seperti matematika biasa yang sudah sering kita kenal. Jadi soalnya kayak matematika gitu kan, nggak panjang-panjang. Yang sering keluar itu setiap tahunnya seperti biasa ialah deret, pecahan, logika, dan gambar-gambar. Dulu di soal saya paling banyak itu keluar seperti gambar-gambar itu atau disebut dengan tes figural. Dan ada juga soal cerita seperti 10 lusin berapa buah. Terus ada 1 menit berapa kertas yang dikeluarkan oleh printer. Nah, seperti itu. Nah, itulah pengalaman saya di SKD teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan semoga pejuang CPNS dapat NIP di tahun 2021 ini. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam, bye-bye.